Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Nurholis, Dinda Sagita, Bella Alfa Muntaza, dan saya sendiri Rizka Rahayu. Di sini kelompok kami akan membahas tentang Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat. Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat berada di Jalan Prof. Dr. Sri Sudewi Masud Sofwan, SH, Kelurahan Sungai Nibung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tepatnya di pinggir jalan lintas menuju Kota Kuala Tungkal. Pondok pesantren ini tidak jauh dari komplek perkantoran Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pondok pesantren Al-Baqiyatus Sholihat rawan terkena banjir karena berada di permukaan yang berdekatan dengan laut. Keberadaan Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terutama dalam bidang sosial keagamaan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya santri yang menetap dan menimba ilmu di pondok pesantren tersebut. Kurikulum yang digunakan oleh Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat adalah kurikulum Kementerian Agama, karena sekolah ini ikut KKM atau Kelompok Kerja Madrasah MTS Negeri dan MA Negeri 2 Kuala Tungkal. Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler muhadharah atau latihan pidato, seni baca Al-Quran, pembacaan atau pengalaman Maulid Al-Habsyi, seni qasidah, dan kaligrafi Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu ada visi dan misi. Visi dan misi merupakan suatu yang harus dicapai dalam suatu organisasi, terutama dalam lembaga pendidikan Islam, yaitu pondok pesantren yang syarat akan ciri khas keilmuan agama Islam dan sebagai pencetak kader-kader ulama, yaitu pewaris para nabi. Adapun visi dan misi serta tujuan Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah: yang pertama ada visi. Visi ini berusaha membentuk generasi yang cerdas, terampil, dan bertakwa. Yang kedua yaitu ada misi. Misi yang pertama ada mempersiapkan tenaga yang berkualitas, memanajemenkan kelembagaan dengan cara profesional. Yang kedua, mempersiapkan atau menyediakan sarana yang mencukupi. Dan yang ketiga, membina dan mengembangkan potensi secara maksimal. Keempat, membiasakan kehidupan bercerminkan agama dan berwawasan modern. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan tersedianya sarana yang memadai agar lebih bisa mengingatkan potensi, mendorong peserta didik untuk cakap dan terampil. Pada tanggal 30 Saban 1413 Hijriah, bertempatan tanggal 22 Februari 1993 Masehi, penyampaian yang pertama untuk pembangunan gedung yang sedianya untuk tempat peninggalan haul ini pun dimulai. Dengan penyandang dana awal Haji Muhammad Syahruddin Zain, bangunan gedung pertama ini diberi nama Majlisul Ilmi wa Zikri, berukuran 26 x 16 mm dengan kapasitas 1000 jamaah. Dari majelis taklim ke pondok pesantren, di tengah-tengah pembangunan majelis ilmi wa zikri ini terpikir oleh panitia bahwa tempat ini hanya akan digunakan setahun sekali, yaitu pada peringatan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saja, dan hal itu dirasakan kurang banyak manfaatnya. Lalu timbullah pemikiran baru untuk memanfaatkan gedung ini sebagai wadah lembaga pendidikan berupa pondok pesantren. Kemudian dibentuklah keperguruan pondok pesantren ini dengan nama Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat Majelis Taklim Al-Hidayah Kuala Tungkal. Dengan terbangunnya gedung ini dan prasarana lainnya, maka kemudian mulailah untuk difungsikan sebagai pondok pesantren. Tepatnya pada tanggal 13 April 1994 Masehi.
bersamaan dengan 2 Zulqa'dah. Pondok pesantren Al-Baqiyatul Salihat ini diresmikan dan diiringi dengan pelajaran perdana yang diberikan oleh Al-Mukarram yang juga sebagai pengasuh pondok pesantren. Keadaan masyarakat di sekitar pondok pesantren, masyarakat desa Farid Gompo dan sekitarnya mayoritasnya beragama Islam. Kehidupan perekonomian mereka dalam taraf ekonomi menengah ke bawah. Dari aspek ekonomi, masyarakat merasa terbantu dengan banyaknya santri yang berbelanja di sekitar pesantren. Dan hal itu memang tidak dibatasi oleh pihak pondok setiap hari siang maupun malam. Terlihat puluhan abang ojek yang bergabung dalam persatuan ojek Absaha mangkal di depan pondok yang siap untuk mengantar santri ke berbagai tujuan. Dari aspek sosial kemasyarakatan menunjukkan bahwa masyarakat Ponorogo memiliki ikatan sosial yang tinggi yang dilandasi dengan semangat persatuan dan kebersamaan. Pendidikan kepesantrenan Pondok Pesantren Al-Baqiyatul Salihah sejak awal berdirinya menyelenggarakan pendidikan kepesantrenan. Kurikulum salafi yang merupakan tujuan utama dalam pendidikan pondok pesantren. Pendidikan kepesantrenan yang diselenggarakan dibagi dalam 2 jenjang. Yang pertama, madrasah diniyah dan yang kedua, madrasah aliyah. Sedangkan kitab yang digunakan di antaranya yaitu fikih, tauhid, akhlak dan nahwu, shorof, hadis. Dan tentang pendidikan formal yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihah sejak tahun pelajaran 2001 menyelenggarakan Madrasah Sanawiyah status terakreditasi B, dan yang kedua Madrasah Aliyah keagamaan status terdaftar. Kurikulum yang dipergunakan dalam kurikulum Kemenang Agama. Karena sekolah ini ikut KKM, kelompok kerja madrasah, MTS dan MAN Kuala Tungkal. Ciri khas pondok pesantren, materi yang menjadi kajian utama atau unggulan di Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihah. Ini adalah kitab-kitab salafi yang meliputi fikih, nahwu, shorof, tauhid dan bahasa Arab. Keadaan santri, jumlah santri yang belajar pada di Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihah hingga saat lebih kurang dari 1.000 santri, dan semua santri mukim di Pondok Pesantren. Sistem pengelola Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihah ini dikelola oleh sebuah lembaga yang berbadan hukum yang bernama YPI, Yayasan Pendidikan Islam. Pondok Pesantren Al-Baqiyatul Sholihah yang didirikan pada tanggal 4 Maret 1996 yang diketuai oleh Haji Muhammad Sarifuddin MZ in Sarana Prasarana. Untuk mendukung lancarnya proses belajar mengajar, Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihah dilengkapi dengan beberapa fasilitas. Di antaranya ruang belajar 33 lokal dan uliah 6 lokal, musola putri 1 buah, aula 25x16 m, 1 buah asrama santri 6x7 77 buah, pompa air 4 buah, drum air banyak, bak penampung air hujan 4 buah, dan sebuah masjid yang mulai dibangun pada tanggal 19 November 1997. Peletakan batu pertama oleh Bapak Den Rem 042 atau Gapu Kolonel Kap Sopriyadi dan diresmikan oleh Bapak Gubernur Jambi Dr. Haji Abdurrahman Sayuti pada tanggal 12 Rabiul Akhir 1420 Hijriah atau 24 Juli 1999. Masjid ini difungsikan sebagai masjid jami' dengan SK MUI nomor 16 atau MUI TJB atau KPTS 1111/2003. Ukuran masjid 20x20 m
ditambah serabi 2,5 meter. Masjid yang baru dibangun 7 tahun yang lalu ini pun sekarang dirasakan cukup penuh untuk menampung jemaah Jumat. Fasilitas penunjang tersebut dibangun di atas tanah 4.000 meter dari luas tanah 14.000 meter. Sedangkan status bangunan hak milik pondok pesantren dan tanah merupakan hak milik dari wakaf. Selanjutnya, ciri khas Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat yaitu Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat tetap mempertahankan kajian kitab kuning yang menjadi keunggulan dan ciri khas dari pondok pesantren tersebut. Hal ini tetap dipertahankan mengingat semakin hari pengetahuan agama umat manusia semakin berkurang, terutama dalam memahami kitab klasik atau kitab kuning. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat sudah memadai dan sangat membantu terhadap kegiatan dan aktivitas yang dilakukan pondok. Hal ini merupakan salah satu wujud dari percaya diri seorang kiai dalam mengembangkan sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan yang ada di pondok pesantren. Untuk mendukung lancarnya proses pelajaran mengajar, Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang menjadi penunjang seluruh kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat. Hal ini merupakan suatu indikator yang harus dimiliki oleh sebuah pondok pesantren yang maju dan besar. Sumber dana dan ekonomi Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat berasal dari uang pangkal, syariah atau SPP, infak dan sedekah, hasil kebun kelapa, kebun pinang, dan sumbangan tidak tetap di donatur. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kelompok kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.